syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir dan kita semua suatu salam. Pada acara Kultum program IKPN setiap bulan Ramadan ini, saya coba akan menyampaikan apa yang disebut Ghazwul Fikri atau dikatakan juga sebagai perang pemikiran. Saat itu Nabi Rasul mengatakan bahwa akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa memperebutkan kalian, sebagaimana sekelompok pemakan memperebutkan makanan di tampan. Lalu sahabat bertanya, apakah karena jumlah kami yang sedikit pada waktu itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan jumlah kalian saat itu banyak, dan akan tetapi saat itu kalian bagaikan buih di lautan. Realitas saat ini bahwa umat Islam adalah umat yang dijadikan sebagai umat yang terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah terjadi. Bagaimana perkembangan kemajuan peradaban Islam saat itu mencapai titik yang paling optimal, yang mengesui beberapa daratan daerah, dan juga dia melahirkan juga tokoh-tokoh sumber-sumber ilmu yang sampai saat ini digunakan sebagai tokoh-tokoh ilmu pengetahuan. Nah, selain itu mereka juga mencapai zaman keemasan saat itu. Kenapa hal ini bisa terjadi kemunduran? Kemunduran ini ya karena umat Islam telah hilang ataupun tidak mendalami agama secara utuh. Kita dikatakan bahwa bagaimana strategi iblis di dalam era digitalisasi ini adalah pertama kepada manusia adalah untuk menghalangi mereka menuntut ilmu agama, karena ilmu adalah cahaya. Apabila telah padam lentera-lentera mereka itu, dengan mudah iblis akan menjerumuskan mereka ke dalam kegelapan. Jadi kemudian di sini adalah kaum muslimin meninggalkan Islam secara apa yang membesarkannya. Maka dikatakan, Umar bin Khattab juga dikatakan, kita adalah kaum yang dibesarkan Allah dengan Islam. Bila kita mencari kebenaran dengan selainnya, maka Allah akan menghinakannya. Nah, saat Islam masih dipegang teguh oleh umat muslim, sangat kuat sekali, di mana kaum kufar sulit untuk menghadapinya atau mengalahkannya. Karena di sini akidah Islam yang mana tidak komponen, sesuai dengan surat Ibrahim 14 ayat 245. Dikatakan, tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat-kalimat yang baik sebagaimana pohon, akar yang kuat itu adalah sebagai tonggak iman, yang merupakan kita temukan adalah 800 ayat-ayat tentang keimanan. Lalu batang yang menjulang ke langit, yang mana itu adalah Islam, yang di Quran kita melihat adanya 150 ayat, itu adalah operasional bagaimana kita menjalankan semua kaidah-kaidah Islam itu sendiri. Dan dikatakan dia membacakan bahwa yang betul-betul berbuat setiap saat itu dalam ihsan. Ihsan adalah hasil daripada iman yang kokoh, pelaksanaan Islam yang sempurna dan kafah, dan kita menemukan ajaran ihsan yang ada udah lebih 1.500 ayat tersebut. Jadi di sini adalah itu Tuhan mengingatkan kita semua. Kekuatan Islam ini adalah akidah dan amal tadi dikatakan. Tapi untuk mengalahkan kekuatan Islam Muslim itu adalah, maka kita lakukan sekarang adalah perang intelektual dan kebudayaan. Via mana sekarang untuk lakukan? Pertama adalah untuk melawan, merusak Islam, adalah pertama merusak akhlaknya. Kedua, bagaimana dia menghancurkan fikrah atau visi dia sebagai manusia rahmatan lil alamin, apakah tercapai atau tidak? Apakah dia melakukan konsep la ilaha illallah sesuai dengan kaidah-kaidah juga? Lalu juga kita melarutkan kepribadian, keempat pemurtadan, dan kelima adalah loyalitas terhadap kufar. Pertama dalam merusak akhlak. Pada tahun 1930, kaum misionaris mengadakan kongres bahwa bukan kita mengkristenkan Islam, tapi jauhkan Muslim dari agamanya. Karena diharapkan dengan menjauhkan Muslim dari agamanya, diharapkan akan terjadi target bahwa terjadi generasi yang tidak memiliki hubungan dengan Khalik. Jadi kaidah atau akidah saat ini, bagaimana anak kita, betul kita bisa melihat bagaimana perang
di Palestina, Gaza, itu mungkin merupakan suatu akhlak atau perilaku atau akhlak Quran itu kita lihat bagaimana dia teguhnya dengan tantangan sesuatu yang hambatan lahir batin, tapi dia tetap teguh memegang Al-Quran. Ini merupakan suatu akhlak Quran. Jadi maka kalau seandainya rusak oleh generasi, maka terjadinya kebobrokan moral. Kedua adalah bagaimana menghancurkan visi atau fikrah. Akidah yang lemah tidak berpegang kepada nilai-nilai moral yang sifatnya utama. Karena kita lihat bahwa kaum kufur juga akan menyebarkan syubhat. Apakah itu tentang Islam, Allah, Rasul, Quran, dan sebagainya. Karena boleh jadi sekarang itu dia pintar, smart. Tapi kadang-kadang dalam memahami Islam itu tidak hanya dengan akal. Tempo-tempo kalau dia merasa tidak sesuai dengan akal, dia akan lepas. Karena di sini harus ada iman dulu. Oleh karena itulah akibatnya kaum muslimin boleh jadi meragukan kebenaran agama sendiri. Jadi sudah jelas kaidah-kaidah yang sudah tersurat dalam surat Quran itu tidak dipatuhi secara iman. Tidak perlu ditanyakan apa menjawabnya, apapun sebelumnya. Ketiga adalah bagaimana generasi kita ini melarutkan kepribadian. Karena dengan melarutkan kepribadian, akibatnya lahir generasi muslim yang tidak berkepribadian. Kadang-kadang muslim sendiri tidak bisa menunjukkan tidak percaya diri terhadap identitas muslimnya itu sendiri. Maka boleh dia akan mencontoh westernisasi apa gitu dengan nama, pakaian, bahasa, gaya hidup, pola pikir dan sebagainya. Sehingga seolah budaya impor itu adalah budaya yang benar dan bagus. Tapi kita sendiri lupa kita punya kaidah yang. Nah, terakhir adalah keempat adalah pemurtadan. Sesuai surat Al-Baqarah ayat 120. Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Jelas sampai saat ini mereka dengan usaha kristenisasi, pemurtadan dan sebagainya dan terus dilakukan. Maka pikiran yang kita teguh di dalam din Islam, di dalam kaidah falsafah Islam boleh jadi bisa tercemari pikiran tersebut. Juga gaya hidup kita terwarnai juga. Atau juga identitas ilmu kita juga seolah tidak ingin terlihat perform identitas tersebut. Maka akan temukan kita akhirnya akidah dikorbankan dengan boleh jadi terjadi satu pemurtadan. Nah, dan terakhir adalah bagaimana loyalitas kaum kufar. Loyalitas kaum itu adalah kita lakukan tanpa perang, dia akan bisa mempengaruhi perilaku budaya tersebut. Sekarang kita lihat bahwa apa sarana perang pemikiran di sini. Islam akan menghadapi suatu sekutu. Apakah itu etis? Yahudi, Nasrani, musyrikin, munafikun. Dikatakan di surat Maidah surat 5 ayat 82 bagaimana Yahudi Nasrani akan terus berpengaruh. Dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36 bagaimana kaum musyrikin juga berperilaku. Juga Al-Munafikun surat 63 ayat 4. Ini semua adalah sekutu-sekutu lawan Islam yang sombong dan angkuh dan mereka kafir. Maka di sini akan terjadi suatu sarana perang pemikiran. Nah, oleh karena itu kita lihat sendiri bahwa dalam surat Al-Isra dikatakan bahwa ayat 17 ayat 64 dalam perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengar suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka. Padahal setan itu hanya menyajikan tipuan belaka. Kita tahu bahwa iblis itu adalah yakin percaya kepada Allah daripada manusia. Hanya dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada manusia. Maka dilaknat menjadi kafir. Maka dia minta kekuasaan bahwa sampai akhir zaman kiamat dia akan terus mengganggu manusia. Oleh karena itulah gangguan tersebut saat ini dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, itu adalah suatu media untuk merubah pola pikir yang harusnya utuh sebagaimana Islam secara kafah. Jadi perang itu, untuk perang pemikiran itu tidak perlu kita menggunakan alat perang
alat-alat, bahan, waktunya terbatas segala macam. Tapi dengan perang pemikiran itu unlimited. Akan terus terjadi suatu pemikiran yang terus disimpang sehingga akan menyimpang. Maka media yang bisa kita lakukan untuk perang pemikiran terhadap Islam agar tidak kokoh dia itu, maka dia akan lakukan berbagai media. Pertama adalah pers, media informasi, karena seandainya siapapun yang menguasai media informasi, dia akan menguasai dunia. Kedua, pendidikan. Bagaimana mendidik itu adalah suatu proses panjang, apalagi kalau seandainya pendidikan itu udah dipengaruhi terhadap strukturnya, dalam struktur kenegaraan dan sebagainya, boleh jadi akan dihilangkan bagaimana sejarah, ilmu dan sebagainya disimpangkan, tidak sebagaimana harus adanya. Lalu ketiga juga penerbitan, ada propaganda, kefasikan dan sebagainya. Juga yang tak kalah penting adalah hiburan. Klub-klub di Indonesia juga merupakan sangat efektif untuk melalaikan umat. Kita lihat aja bagaimana bahwa ada saat-saat kita waktunya sholat, di mana kita sholat tepat waktu, tapi banyak sekali media-media yang menggoda kita untuk terus menonton. Nah, itu juga merupakan tanpa sadar kita terus diberkaruhi agar menyimpang dari kaidah tersebut dan juga olahraga dan sebagainya. Oleh karena itu, yang harus dikatakan di sini bagaimana bahwa kita menjadikan suatu orang yang kau berubah, jadi mudah terjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.